Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Insan Fijat. Bersama saya, sekarang kita akan membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan sesi 3 dengan tema bangsa dan identitas. Apa sih itu identitas nasional? Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu perwujudan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa. Tentu saja dengan ciri khas tertentu yang membuat bangsa tersebut berbeda dengan bangsa yang lain. Jadi, identitas nasional ini kita tidak membicarakan tentang Indonesia, tetapi saya berbicara tentang global. Ada suatu negara mempunyai ciri yang berbeda dengan negara yang lain. Contoh, dari budayanya ya. Misalnya ketika kita menyebut kimono, pastikan orang akan langsung bilang, oh itu dari Jepang, gitu. Kemudian ketika ada orang yang bilang wayang kulit, otomatis sudah pasti bilangnya itu Indonesia. Itulah identitas nasional. Jadi dia punya ciri khas yang membedakan antara dia dengan yang lain. Identitas nasional Indonesia. Indonesia itu terdiri dari berbagai kumpulan budaya, bukan? Hal itu tercermin dari berbagai penataan kehidupan berbangsa serta bernegara. Lantas, apa sih identitas nasional Indonesia? Identitas nasional Indonesia adalah Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila diangkat dan diambil dari kumpulan budaya dan cerminan dari penataan kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu bukan dibuat sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila itu ditemukan karena Pancasila dibuat berdasarkan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri. Pembentuk identitas nasional Indonesia ada 4 macam. Yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa sendiri ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah suku bangsa askriptif. Apa itu suku bangsa askriptif? Suku bangsa askriptif dikatakan juga sebagai suku bangsa yang sejak lahir ada di wilayah geografi Indonesia, yang sama coraknya dan golongan umur serta jenis kelamin. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali suku bangsa dan kelompok etnis. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kelompok migran. Siapa itu kelompok migran? Adalah orang asing yang telah menyertakan diri menjadi warga negara Indonesia, setia terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi negara, serta dasar negara. Itu suku bangsa. Yang kedua, ada agama. Mengapa agama menjadi unsur pembentuk identitas nasional? Sebab kita tahu bahwa realitanya bangsa Indonesia tergolong bangsa yang agamis. Sadar atau tidak sadar, kita bersama-sama membangun hubungan yang rukun antar umat seagama dan umat beragama. Di Indonesia sendiri, agama ini ada 6 macamnya. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian unsur yang ketiga
adalah budaya. Kebudayaan menjadi salah satu unsur pembentuk identitas nasional, sebab pada kenyataannya kebudayaan dipelihara dan berkembang di dalam lingkungan setiap suku bangsa. Berisi nilai-nilai dasar yang secara sadar digunakan oleh para pendukung daripada budaya tersebut untuk memahami lingkungan serta digunakan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Budaya di Indonesia kan ada banyak. Ada Jawa, ada Padang, ada Minangkabau, ada Sunda, kemudian ada Batak, dan lain sebagainya ya. Nah, hal itulah budaya-budaya yang tadi saya sebutkan mempunyai nilai-nilai dasar yang oleh orang yang memiliki budaya tersebut dipelihara. Kita tahu kan, pernikahan saja antara Jawa dengan Padang pasti budayanya berbeda. Itu dilestarikan oleh para pendukungnya. Maksudnya pendukung adalah masyarakat di dalam budaya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan salah satu atribut identitas Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, tetapi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung antara kelompok etnis yang ada di Kepulauan Nusantara memberikan nilai tersendiri bagi bangsa Indonesia. Jadi bahasa ini sangat berpengaruh sebagai identitas bangsa kita, sebagai bahasa penghubung. Kalau kuliah di Universitas Pamulang itu kan berbagai daerah. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, dan sebagainya. Ketika ada orang Jawa ketemu sama orang Jawa, temenan juga sama orang Sunda. Nah, orang Jawanya ini ngomong pakai bahasa Jawa aja. Kan kasihan yang orang Sunda gitu. Tidak bisa dan tidak paham. Nah, untuk bahasa penghubung bisa diterima oleh semuanya, kita memakai bahasa Indonesia. Berdasarkan unsur pembentuk identitas nasional tadi, maka dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah identitas fundamental. Nah, fundamental sendiri ini artinya dasar ideologi. Apa sih identitas fundamental bangsa Indonesia? Yaitu Pancasila sebagai landasan berpikir serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Kedua adalah identitas instrumental. Ini merupakan tahap selanjutnya dari identitas fundamental. Apa itu identitas instrumental? Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Selain itu, identitas instrumental juga terdiri dari bahasa, bendera, lambang, semboyan, serta lagu kebangsaan. Kemudian ada identitas alamiah. Identitas alamiah ini merupakan bentuk dari kepulauan Indonesia. Bentuknya itu pluralisme, terdiri dari suku, agama, budaya, dan bahasa. Itu dikatakan identitas alamiah. Selain itu, yang sudah saya bilang di awal, Indonesia mempunyai karakteristik identitas nasional tersendiri. Apa itu? Yang pertama adalah Pancasila.
Pancasila kedudukannya sebagai falsafah dasar negara serta ideologi bangsa. Jadi setiap warga negara harus menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Kedua adalah bentuk negara. Bentuk negara Indonesia adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, bentuk pemerintah. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bendera Indonesia. Bendera Indonesia dinamakan Sangsaka Merah Putih. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Bahasa karakteristik identitas nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dan juga karakteristik yang terakhir adalah Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap orang diberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena itu merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap individu. Sekian penjelasan di sesi ketiga hari ini tentang bangsa dan identitas. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar maupun forum diskusi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menuai keberkahan untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.